Oke guys, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu menyederhanakan penulisan. Menampilkan data yang sudah kita buat pada database. Kita akan pergi ke tabel, terus ke databel ini. Nah, kita lihat-lihat seperti ini. Kita pergi ke dashboard. Dashboard yang kedua. Nah, seperti ini. Dashboard versi kedua dengan mode gelap atau doktrin. Silahkan teman-teman tentukan, karena nanti yang membedakan adalah file indeksnya ya. Mode gelap nanti kita akan berubah, kita akan modifikasi adalah indeks 2. Baik, sebenarnya untuk tutorial ini kita akan menggunakan mode true saja ya. Dashboard. Di sini kita bisa kasih namanya aritmatika. Dashboard yang cerah aja lah. Lalu seperti biasa kita tambahkan dulu tag pembuka dari PHP. Terus ini kita kembali lagi ke file. Kita pergi ke aritmatika. Di sini ada aux. Apa saja? Kita si kampus. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, atau sisa bagi. Lalu kita akan ke yaitu docs. Jadi ada Kita akan ke sum, terus ke docs, terus kita ke si kampus dan aplikasi app ini, folder app. Di sini kita cari yang indeks HTML-nya. Untuk penjumlahan itu menggunakan tanda. Nah, di sini ada indeks HTML. Kita ingin menambahkan dua variabel. Nanti variabelnya itu nilainya adalah angka yang kita berikan nilainya itu. Kita kembali lagi ke ini. Contoh. Di sini kita pastinya ada dua variabel. Kita kembali lagi ke indeks HTML-nya. Indeks HTML. Jadi kita akan menggunakan dua variabel. Variabel itu ditulis dengan lambang dolar seperti ini, teman-teman. Misalnya di sini kita berikan variabel angka 1. Seperti ini. Ini lalu sama dengan. Di sini udah ada. Lalu karena dia angka, nah setelah itu kita menggunakan tipe data number. Untuk mempermudah kerangka file, Ini langsung kita tuliskan di sini 10. Lalu lalu untuk yang kedua kita akan membuat variabel. Kita kembali ke file. Angkanya itu variabelnya angka 2. Yang ini bersama dengan yang dari bubber ini. Mungkin di belakangnya kita berikan variabel J, yaitu
untuk fase penjumlahan. Lalu sama dengan, jadi kalau kita ingin menjumlahkan, sebenarnya kita akan sebutkan variabel mana, nilai dari variabel mana yang akan kita jumlahkan. Di sini kita menjumlahkan variabel yang pertama, yaitu angka 1. Lalu kita tuliskan lambang untuk penjumlahannya, yaitu tambah. Lalu tuliskan variabel yang kedua untuk nilainya, nilai dari variabel yang kedua itu angka 2. Lalu terakhir titik koma. Sudah sampai di sini aja, ini masih belum akan ditampilkan. Untuk menampilkannya kita tambahkan di sini echo. Lalu echo dari apa? Echo dari variabel hasil penjumlahan. Lalu titik koma. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke browser. Lalu di sini kita tukar menjadi arithmetica.php karena sudah beda file. Nah, di sini muncul 20. Ini muncul 20 karena 10 tambah 10 adalah 20 ya teman-teman. Nah, itu. Isi kampus. Terus bisa kita paste di PHP adminnya. Di PHP my adminnya. Kita bikin folder baru dan namanya order, dan di sini kita akan paste di sini. Kita lanjut. Ini juga di copy dan pindahkan ke si kampus. Copy di sini. Oke, sudah. Nah, di indeks ini hanya tersisa satu file, yaitu index.html. Bikin apa? Bikin codingannya. Bikin file kan? Ya, bikin file. Bikin codingannya. Udah habis bisa kamu nunjukin hasilnya. Mau nunjukin hasilnya di browser. Di browser habis terus localhost. Kita udah masuk. Iya, maksudnya localhost string by
terus nama folder yang kita bikin, nama folder terus nama file, udah muncul. Nah, kita kembali ke VS Code-nya. Nah, yang report ini. Oke, selanjutnya itu untuk penjumlahan. Selanjutnya adalah pengurangan. Oke, kita bukan Yang ini kita terlebih dahulu. Untuk pengurangan kita yang ini akan simbol yaitu minus, yang sama seperti penjumlahan. saya cut. Pengurangan seperti biasa itu minus. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke bagian contohnya. Bentar dulu, dari hit ini Biar nggak susah, kita copy aja bagian blok ini. saja dari tag head, buka di sini Terus sampai kita tag head, paste di sini. Nah, blok. sekarang aku jelasin ya. Pertama, kita sama seperti Kita penjumlahan. cart. Kita buat dua variabel di sini karena kita akan Kita- menambahkan dua angka. Nah, untuk angka tersebut akan letakkan nilai dari variabel. Kita cart. Ini untuk variabel yang pertama kita ganti menjadi K1. Lalu di sini kita tukar angkanya menjadi 15. Kita copy Oke. dan Lalu variabel kita kedua bikin sama di sini B. Lalu kita tuliskan di sini 5. kita bikin new file. Ini ya, sudah ada dua variabel. Dan jika ada dua variabel, maka kita menjumlahkan kan. Mungkin menjumlahkan dulu variabel ini lalu variabel ini dengan menggunakan icon minus karena kita menggunakan pengurangan, kan mengurangi ya. Jadi variabelnya di sini kita ganti menjadi pengurangan. Dan terserah ya untuk variabel ini, nama variabel itu terserah kita mau memberikan apa. Nah, tapi biar lebih jelas seperti ini. Pokoknya ini kita paham. Dan variabel di halaman atau file aritmatika ini jangan sampai ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti dia bertumpuk. Oke, lanjut. Nah, kalau kita di sini sudah tukar nama variabelnya, maka kita tukar sesuai nama variabel. Ini Lalu echo untuk menampilkan. Kalau kita ingin menampilkan hasil dari pengurangan, maka kita tag head ini di sini sudah ada ya. kita blok dari tag head pembuka sampai tag head penutup. Kita copy dan kita bikin file baru. Di sini kita panggil variabel hasil pengurangan. Ini kita tukar di sini. Setelah itu kita paste di sini. Tidak sama maka dia tidak muncul. Kita sudah pertama kita tambahkan echo Kita save as. agar nanti dia tidak satu baris dengan penjumlahan ya. Lalu yang
titik koma. Sudah, kita ke browser, kita save as. hasilnya muncul 10. Ini ganti dengan nama hasilnya itu 12 kepala 5 dengan 10. hit PHP. Itu untuk PHP. Di sini kan nggak ada nih, nggak ada yang nama head PHP ini. Ya udah, kita tulis saja itu. Ini di up ya, itu kan di up. Kita cari yang ini, cari yang PHP. PHP. Nah, ini. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, kita akan berikan file kita save ini dengan nama header.php. Lalu kita kalikan. Itu C misalnya. Oh, ini ganti dengan nama header. Oke, save. Nah, jadi header PHP. Nah, seperti itu. Lalu kita akan berikan di sini misalnya angka yang indeks HTML juga akan kita save as, dan ganti dengan index.php. Yang ini juga ini diganti dengan PHP. Nah, seperti itu. Oke, akan kita save. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan pakai bintang, lalu titik. Oke, itu sudah. Itu akan tampilkan, jadi menggunakan variabel hasil perkalian sesuai dengan nama variabelnya. Sudah, kita lihat hasilnya. Di sini muncul angka 4 karena dia hasil dari perkalian 2 dikali 2 adalah 4. Oke, lanjut ke pembagian. Nah, ini udah diganti dengan indeks PHP. Ini slice atau juga header PHP. Lalu kita pertama tambahkan di sini, kita pergi ke header BR agar dia ada di garis baru. Lalu kita akan pergi ke kita kasih dua variabel ini sama seperti tadi. Saya di sini variabelnya admin dashboard sama dengan di sini kita akan membagi misalnya 10 dibagi 2. Jadi untuk variabel E ini kita akan tulis 10. Dia seperti ini. Lalu untuk variabel kedua untuk variabel F kita akan tulis 2. Oke, lalu titik koma. Lalu kita akan tambahkan variabel hasil dari pembagian ke sini admin dashboard. Kita panggil nanti variabelnya untuk ditampilkan. Lalu sama dengan admin kita panggil variabel dari
dua angka di atas ini, itu variabel lalu akan kita admin. bagi jadi slice, lalu variabel titik koma, lalu equal variabel hasil pembagian titik koma. Podcast ini diganti dengan Kita kembali ke browser, lalu refresh, sini muncul 5. kita pergi ke Lalu dibagi 2 adalah Orlo 5. kampus. Oke. Lanjut. Indeks sorry, HTML-nya seperti ini. modulus. Kalau kita menggunakan shift Masuk ke modulus kemudian atau klik kita di sisa sini, bagi ya teman-teman. Modulus klik pada mouse, atau sisa ini bagi. sudah terputus, Jadi itu pembagian yang memiliki sudah sisa. terputus. Contohnya Setelah itu 10 dibagi 3, maka sisanya pindahkan 2. Nanti angka 2 itu file. yang akan ditampilkan. Nah, kita kembali ke VS Code-nya, karena dia tidak habis dibagi, jadi ke header, nah, kita menggunakan simbol apa? ke header Itu simbol PHP-nya, persen. ke indeks Oke, PHP-nya di sini tulis, kita panggilkan PHP-nya, BR terlebih dahulu, lalu variabel, enter, terserah include, teman-teman mau kasih variabel apa, include, aku mau kasih variabel G, lalu aku mau kasih 10 di sini, include, karena aku mau tutup, membagi 10 bagi 3 agar nanti ada sisa 2. tutupnya seperti ini. Sisa 1 ya teman-teman. Nah, di dalam tanda kurung ini kasih tanda kutip, dan di dalam tanda kutip dikasih header.php, karena kita akan memanggilkan header.php. Nah, lalu titik koma, sama dengan, lalu variabelnya kita panggil yang mau kita bagi, itu variabel G, persen, variabel oke, kita lihat ini akan kita refresh dulu. bagi 3 ya, dan kita bagi 3, untuk menampilkannya panggil variabel yang mau kita tampilkan, yaitu variabel hasil modulus, lalu titik koma, kita sudah, kita ke browser, lalu refresh, dan sini muncul 1 karena 10 dibagi 3 sisa 1, maka muncul sisanya itu 1. Oke, yang terakhir untuk di bagian aritmatika adalah pangkat. Oke, masuk ke pangkat. Untuk pangkat kita menggunakan simbol yaitu bintang juga, tapi menggunakan 2 bintang. Kalau di perkalian 1 bintang, maka di pangkat itu 2 bintang. Oke, kita kasih BR terlebih dahulu, lalu kita biasa kasih variabel, misalnya aku kasih variabel I sama dengan, lalu angka yang mau kita pangkatkan misalnya 2 pangkat 2, kita tulis 2 ini lalu variabel yang selanjutnya kita misalkan kasih variabel J, saya sama hapus. dengan, karena Kita dia lihat. pangkat 2 jadi untuk pangkatnya itu angka 2, Ya, seperti ini. jadi kita kasih 2, lalu di sini variabel dari hasil, kita Oke, kasih yang namanya indeks HTML variabel hasil pangkat.
akan saya ganti dengan kita panggil variabel PHP yang kita paketkan. enter. Itu Nah, I. seperti ini. Lalu simbol bintang 2 untuk pangkat, lalu variabel J. Sudah, titik koma lalu echo untuk menampilkan variabel hasil angka, lalu titik koma. Sudah, kita ke browser, kita refresh, muncul angka-angka. Kita kembali ke Nah, sini sudah muncul hasilnya, teman-teman. sini dan navbar ini. Oke, nah ini untuk aritmatika. Nah, untuk lebih pahamnya mungkin kita bisa memahaminya seperti ini ya, teman-teman. Ini variabel yang mau kita panggil untuk menampilkan hasil dari penjumlahan. Untuk dibacanya itu bisa kita baca ini untuk variabel angka 1 ini Akan saya nilainya copy 10, jadi 10 ditambah untuk nilai dari variabel angka 2 yaitu 10, jadi 10 ditambah 10 gitu. Jadi ada di sini hasilnya berapa begitu. navbar ini. Hasilnya kita panggil menggunakan variabel hasil penjumlahan gitu untuk lebih mudah memahaminya. Jadi bacanya Sampai ke sini akan saya copy dan saya 10 hapus. karena di sini kita tampilkan variabel angka 1 karena dia ada angka 10-nya di sini. Ditambah 10 karena di sini kita panggil variabel angka 2 karena di sini nilainya 10. Gitu. Dan akan saya pindahkan ke Yang terakhir, kita masuk ke materi. di sini akan saya paste. Perbandingan. Dan sudah Kita bikin file itu file namanya perbandingan. habis ini kita save dan ini ganti dengan nama navbar.php. navbar.php. Lalu selanjutnya untuk perbandingan itu yang pertama ada perbandingan menggunakan simbol. Oke, langsung kita save aja. Dengan 2 kali. Ini digunakan navbar. Ya udah navbar. Setelah itu maksudnya ini apa gitu. Artinya itu di indeks ini tuliskan misalnya di sini kita panggil PHP-nya. Jadi ada 2 variabel. Tuliskan ada include lalu variabel kedua dalam kurung akan bandingkan itu. Nah, untuk dan membandingkan tutup itu kita ada simbol. Ada simbolnya. terus tutup PHP-nya. Nah, dalam tanda kurung ini akan saya kasih kutip dan tulis navbar.php. navbar.php. Simbol Jangan lupa kita save. ini adalah Kita lihat ke ini ya masih sama seperti ini. Balik lagi ke VS Code-nya. dua variabel
beda, lalu tetapi untuk angka atau nilai ya, angka atau nilai yang ada di variabel tersebut sama, maka hasilnya adalah true. Oke, kita akan ke sidebar. Dan nanti akan muncul true di Sidebar browsernya. sampai Seperti itu. nah ini copy, akan saya hapus. Ini sampai yang ini. New text dan paste di sini. Terus akan kita save. Ini ganti dengan sidebar.php. sidebar.php dan save. Nah, oke, kita lihat ke sini. Nah, jadi dia hanya seperti ini. Pada saat kita refresh, kita lihat di sini hanya seperti ini. Kita kembali ke sidebarnya. PHP include dalam kurung itu tutup. Nah, di dalam kurung ini kasih kutip. Kita ambil sidebar.php. Oke, kita lihat.
seperti ini. Yang main konten juga akan saya blok. Yang ini sampai sini di blok. Saya copy dan seperti itu. Setelah itu buka file baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan saya save. menjelaskan ya. Membuat kita bakal bikin penjelasan PHP-nya ya. Dan saya kasih nama dashboard. Dashboard.php. Nah, ini juga diganti dengan PHP. Oke, kita save. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat brosurnya. Kita refresh dulu. Nah, jadi dia hanya seperti ini. Kita lanjut. Konten dashboardnya sudah tidak ada. Kita lanjut ke main content tadi. Main content seperti biasa, panggil PHP-nya dulu, terus include dalam kurung. Setelah kurung kita tutup. Nah, di dalam kurung kita kasih kutip. Saya kasih dashboard.php. Nah, kita lihat lagi ke browsernya. Nah, dia masih sama seperti ini. Dashboard.php. Kita kembali lagi ke sini. Kita refresh. Dia masih seperti ini. Yang konten wrapper ini akan saya copy dan bikin file baru. Paste di sini.
Yang script ini juga yang ini akan saya copy juga sampai ke sini, copy. Habis itu pindahkan ke bawah footer tadi, enter, dan paste di sini. Setelah itu di save. Ini ganti dengan nama footer.php. footer.php. Save. Nah, seperti ini. Kita akan lihat ke browsernya. Nah, jadi seperti ini karena di JavaScript-nya nggak ada. Nah, lanjut ke kita kembali ke VS Code-nya. Setelah ke index.php ini, yang ini akan saya kasih lagi dengan panggilkan PHP-nya include dalam kurung setelah kurung tutup. Nah, di dalam kurung ini dikasih lagi ini, dikasih nama footer.php. footer.php. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke browser. Nah, jadi dia kembali lagi. Nah, setelah itu
Ya, kembali lagi ke atas yang div ini. Saya copy lagi dan pindahkan ke new text dan paste di sini. Nah, dan setelah itu save as, ganti dengan preloader .php. Nah, ini juga ganti dengan PHP. Oke. Atau tadi kan di sini bisa juga atau sama ya. Nah, Save. jika tipe data dari dua variabelnya itu beda Ganti atau nama sama, preloader.php. Kita lanjut. Seperti biasa, setelah di indeks PHP ini, seperti biasa kita akan panggilkan PHP-nya, PHP include atau angka dalam kurung. Setelah itu kita tutup. itu sama, maka hasilnya adalah di dalam ini seperti biasa, seperti ini. sekarang kita Tuliskan masuk ke contoh. Untuk variabel pertama kita kasih misalnya variabel A sama dengan, pokoknya intinya angkanya harus sama. Nah, boleh terserah tipe datanya, boleh beda, boleh sama. Nah, sekarang kita gunakan tipe data yang berbeda. Untuk preloader, tipe data seperti ini. loader Aku mau kasih .php. tipe data string. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, dia masih kayak gitu. Kita masih sama. Yang ahref, kita kembali lagi ke VS Code. Hasil ini maksudnya hasil perbandingan. Indeks PHP atau ini. Perbandingan satu. Biar lebih jelas, perbandingan yang ini sama dengan yang ini. Seperti biasa kita copy, kita hilangkan dan buat file baru, pindahkan ke text file. Lalu kita bandingkan apa variabel yang mau kita bandingkan. Di sini variabel A ini langsung di save. Apakah true atau ini false? diganti dengan nama logo PHP. Kalau menggunakan simbol ini juga apakah dia true atau false PHP dengan variabel B. Maka kita kita save. Tuliskan Nah, dia jadi nama seperti ini. Kembali ke indeks PHP. Nah, ini seperti biasa PHP include muncul dalam kurung, tutup. Nah, di dalam kurung ini seperti biasa karena variabel ini kasih nama logo.php. logo.php. Hanya kita menggunakan variabel. Nanti variabel ini juga akan memberikan tipe data apa yang kita gunakan untuk perbandingan ini. Tipe data yang konten header ini juga nanti lalu dia akan menghasilkan hasilnya itu true atau yang terakhir juga kita bakal variabel dari variabel perbandingan konten header ini akan saya copy
Nah, ya sudah. Seperti ini, jangan sampai salah ya teman-teman. Akan saya copy dan saya hapus. Kita ke Buka file browser, baru. lalu Paste di kita sini. refresh, dan di sini sudah muncul true Dan karena langsung saja kita hurufnya save. sama, angkanya sama, dan Ganti tipe dengan datanya sama. Kalau content berbeda tipe datanya nanti juga header. dia true. Nah, ini untuk tipe data dari content header perbandingan itu Header boolean atau dot ditulisnya atau PHP. munculnya itu bool. Ini juga. Oke, lanjut. Kita langsung aja. Simbol yang kedua yaitu menggunakan sama dengan 3 kali. Oke. Arti simbol sama dengan setelah 3 ini, kali adalah kembali ke indeksnya. Ini seperti biasa, PHP tipe data dan PHP include nilai atau dalam kurung angka serah kurung tutup. Nah, sebelum kurung harus ketik sama. content Tipe dot data dan header. nilai atau angka ya yang ada pada Content variabel. Oke, atau kita tambahkan di sini header adalah tipe data dot dan PHP. nilai atau angka dari 2 variabel harus sama. Kembali lagi ke Seperti itu. browsernya. Maka hasilnya adalah false. Seperti itu. Tipe data dan Tampilannya sudah kembali atau normal. angka dari 2 variabel. Kita merapikan sederhana. Tidak usah kita tuliskan angka ya, pokoknya nilainya itu bisa berupa angka Pada atau tahap selanjutnya, langkah baiknya demikian untuk video kali ini. Untuk kita bisa langsung menampilkan data di database dengan menggunakan Cekru Database Support. angka. Oke, sekian dari saya.